Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal 4 ayat kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, kita dituntut agar kita dapat dipercayai Tuhan untuk rahasia dari kerajaan Allah. Dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita menemukan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena dalam perjalanan Rasul Paulus, ada banyak orang percaya membuat penilaian terhadap pelayan-pelayan yang ada. Ada yang menganggap orang ini, dia fasilida, dia punya kemampuan bicara, dia punya karisma, dia punya populer sekali. Ini hal yang tidak menjadi penting di mata Tuhan. Karena yang dipercayai Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan karena dia fasih, bukan karena dia punya karisma dan punya kemampuan yang lain. Tetapi karena dia dianggap Tuhan dapat menyimpan dan mempertaruhkan rahasia Allah. Ini yang seringkali menjadi jebakan buat banyak orang percaya. Ada anak Tuhan yang begitu gandrung dengan seorang hamba Tuhan, sehingga kemana saja hamba Tuhan itu pergi, dia akan ikut. Di mana saja dia khotbah, dia akan ikuti. Hal ini yang berbahaya karena kita membuat ukuran yang sesuai selera kita. Sedangkan hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu dipakai Tuhan karena pada diri orang itu ada rahasia Tuhan yang dipercayakan. Ini juga yang harus menjadi bagian dari setiap kita orang percaya, bahwa di dalam kehidupan kita ada rahasia Tuhan yang dipercayai kepada kita, yaitu firman Tuhan. Jangan salah, firman Tuhan itu rahasia Allah. Karena itu Yesus pernah menceritakan bagaimana menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kalau dia tidak pakai perumpamaan. Dia harus membuat perumpamaan supaya mempermudah orang mengerti rahasia keselamatan, rahasia kerajaan Allah. Dan itulah firman yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Nah, kita sebagai orang percaya, biarlah orang lain melihat kita bahwa di dalam diri kita ada kepercayaan Tuhan. Sebab itu jangan kita jadi aneh, jadi orang percaya, jadi anak Tuhan yang ingin populer, yang cari panggung, yang ingin jadi kelihatan hebat, lebih hebat dari pendeta. Tidak ada salahnya kalau memang Tuhan pakai. Tapi kalau itu hanya tujuan kita, maka itu salah. Karena yang penting di hadapan Tuhan, bahwa dalam diri kita Tuhan percayakan rahasia kerajaannya, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita dituntut hanya satu, bahwa kita dapat dipercaya. Setiap perkataan kita Tuhan teguhkan dengan mujizat. Setiap apa yang kita ngomong dibuktikan Tuhan oleh pelayanan dari kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita hanya menceritakan Injil sebagai rahasia Allah.
dan Tuhan akan menggerakkan hati orang itu untuk bertobat. Jadi bukan kita yang populer, kita dipercayakan rahasia. Dan kita tidak perlu untuk merubah diri kita jadi seperti orang lain, supaya kita dianggap hebat, kita jadi fasih, kita dianggap mampu. Enggak. Kita harus tahu bahwa pada dirimu dipercayakan rahasia Allah. Suami, istri, anak-anak, dalam rumah kita dipercayakan rahasia Allah. Keluarkan kata-kata agar kata-katamu itu membuat Tuhan bekerja menggenapinya dalam dirimu, dalam rumah tanggamu. Jangan hujat, jangan hina, jangan mengecilkan orang-orang yang di dalam rumahmu. Dia manusia bukan hewan, jangan dihina, dimaki. Karena pada diri kita dipercayakan rahasia Allah. Dan ketika rahasia itu dilepaskan, maka itu akan menjadi kenyataan dari perkataan kita. Dan ini harus kita jaga dalam diri kita, sehingga Paulus katakan tadi, biarlah orang melihat kami. Di dalam diri kami ada rahasia Allah. Sehingga yang dituntut bagi kita adalah kita dapat dipercayai. Orang akan berkata, memang Tuhan percaya dia. Sehingga kata-katanya ada benarnya. Kata-katanya terjadi semua. Kata-katanya itu diteguhkan. Karena memang kita dipercayai Tuhan. Hal ini menjadi tujuan, menjadi pegangan, menjadi prinsip buat setiap orang percaya. Supaya orang lain juga melihat kita. Bahwa pada diri kita ada rahasia Allah yang dipercayakan. Dan ternyata kita orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena kami yang lemah ini Engkau sudah pilih, Engkau sudah selamatkan, dan Engkau juga percayakan rahasia-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami menjaga kepercayaan Tuhan. Sehingga orang lain dapat melihat bahwa kami juga dapat dipercayai. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, maupun dalam pengabdian tanggung jawab mereka ada di kantor, di usaha, di tempat mereka harus mengabdikan diri. Ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dapat dipercayai, sehingga setiap perkataan kami akan menghadirkan berkat buat orang lain, karena kami dipercayakan rahasia Allah. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Biarlah hidup kami selalu sepadan dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.